Shalom, kita ketemu lagi di program YBS dan kali ini kita akan belajar satu kata dalam sebuah kalimat di Alkitab dan itu di Imamat 26 ayat 6 bunyinya, dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Ini janji berkat dan kutuk oleh Allah kepada bangsa Israel. Kalau mereka mengikuti perintah Tuhan, mereka akan mendapatkan berkat. Tapi kalau lawan, ya kutuk. Nah, berkat itu antara lain dalam Imamat 26 ayat 6. Dia bilang dia akan berikan damai sejahtera. Oke, yang kita akan belajar dalam kesempatan ini tentang satu kata. Dan mari kita lihat kata apa yang kita akan belajar. Nah, dia bilang dia akan memberikan damai sejahtera kepada mereka di negeri itu. Dari teks asli, itu bahasa Ibrani, dia bilang Natati Shalom Baaretz, and I will give peace in the land. Tahu, dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu. Kata apa yang kita akan belajar? Ini dia, kata damai sejahtera. Tahu, peace. Atau teks aslinya, bahasa aslinya shalom. Ya, shalom. Kata shalom ini akan kita pelajari dalam kesempatan ini. Nah, seringkali kita mengucapkan kata ini, kata shalom, sebagai kata salam pembuka atau penutup saat kita memberi sebuah khotbah atau renungan. Atau juga saat kita menyapa saudara seiman. Entah itu di mana tempatnya kita ketemu, langsung bilang shalom, kan gitu. Atau pada waktu kita mau bertamu ke rumah orang, ke rumah saudara seiman, kita juga pasti akan bilang shalom, gitu ya. Dan kata itu terasa sejuk dan enak didengar, bukan? Nah, tapi tahukah Anda apa arti kata shalom itu yang biasa kita gunakan saat ini? Nah, kalau Anda sudah tahu, puji Tuhan. Tapi kalau belum, yuk ini kesempatan kita akan belajar bersama-sama ya untuk arti kata shalom ini. Ketika kata ini diucapkan, memang kelihatannya sederhana dan sepertinya tidak ada beda dengan kata-kata lain di dalam bahasa yang biasa kita ucapkan. Tapi sesungguhnya jika kita pelajari arti kata shalom ini dengan benar dan teliti, kita akan mendapati bahwa kata ini mengandung makna yang luar biasa dan hebatnya makna kata ini. Nah, apa yang luar biasa dan apa yang hebat dari kata shalom ini? Dalam diksionari Strong, jelas kata shalom ini memiliki beberapa makna yang luar biasa dan hebat, yang mungkin selama ini kita tidak tahu. Ada beberapa makna. Satu, yaitu safe atau aman. Tapi selain aman, artinya aman, kata safe ini juga jika dalam bentuk adjektif atau kata sifat, ini juga bisa berarti selamat dan sentosa. Nah, itu sebabnya Raja Daud dalam Mazmur 4 ayat 9 di situ dia tulis, dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Dia bisa nikmati ketentraman, tidur dengan pulas karena ada shalom, ada keamanan itu, ada keselamatan itu, ada kesentosaan yang dari Allah di dalam dirinya. Meski dia banyak pergumulan, tapi ini kesaksian Daud. Siapakah yang tidak ingin hidupnya aman, selamat, dan sentosa tanpa gangguan? Semua pengen kan? Itu yang pertama. Yang kedua dari shalom ini maknanya happy. Happy yaitu bahagia. Tapi sekali lagi, happy ini dalam bentuk adjektif juga atau kata sifatnya ini juga bisa berarti selamat, senang, untung, gembira, riang, dan puas. Wow, makin lengkap kan maknanya. Nah, karena itu juga Daud dengan bangga mengatakan dalam Mazmur 33 ayat 12. Dia bilang begini, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Berbahagia, shalom, bangsa yang Allahnya Tuhan. Bangga Daud mengatakan itu, yaitu bangsa Israel. Kita juga dipilih sebagai umat-umat rohani dari Allah sendiri. Kita berbahagia loh. Shalom itu.
Sebab itu, janganlah kita berusaha mencari kebahagiaan di luar Tuhan. Di luar Tuhan nggak ada shalom. Yang ada hanya berbahaya. Karena itu manusia cuma berusaha mendapatkan kebahagiaan dengan mencari kesibukan, mendatangi tempat-tempat yang diharapkan dapat memenuhi hasratnya. Ujungnya apa? Kecewa yang ada, kan? Hati-hati. Yang ketiga, friendly atau sikap berteman. Ini juga ada dalam shalom itu. Makanya dalam Yohanes 5 bilang, aku menyebut kamu bukan lagi hamba tapi sahabat, kan itu, tahu segala-galanya karena sudah tidak rahasia lagi, semuanya sudah terbuka di antara persahabatan, kan gitu ya. Itu kata Yesus kepada orang-orang pilihannya. Nah, kata friendly ini menarik kalau kita mau lebih masuk ke dalam untuk melihat. Dari bentuk adverbia atau kata yang menerangkan, kata keterangan, ini menunjuk kepada pertemanan yang saling memberi kasih dan perhatian, satu hati dan tidak ada pertengkaran, alias selalu damai. Hal ini didukung dengan bentuk adjektifnya atau kata sifatnya, yaitu teman yang ramah, penuh persahabatan dan rukun. Menarik ya? Nah, tapi mungkin kita berkata begini, kita bertanya, adakah pertemanan yang indah seperti itu? Alkitab menjawab dengan tegas, ada. Lalu kita tanya lagi, siapa? Alkitab menjawab lagi, Daud dan Yonatan, ya. Baca deh 1 Samuel 18 sampai 20. Bagaimana pertemanan friendly itu, shalom itu hidup antara dari dua jiwa ini, Daud dan Yonatan. Nah, pertemanan yang dibangun oleh manusia bersifat sementara. Kenapa? Karena di dalam itu terdapat variasi alasan. Salah satu alasan itu ya termasuk mencari keuntungan. Jadi orang mau bangun relasi atau pertemanan karena ada hitung untung ruginya. Dengan siapa saya mau berteman, dengan siapa saya mau bersahabat, kan gitu ya. Itu manusia punya rencana dan itu fatal di belakang nanti. Nah, tapi persahabatan yang ditawarkan oleh Yesus kepada kita itu benar-benar bentuknya adjektif dan adverbia yang murni. Sebab ada kasih yang bersifat rela berkorban serta dapat dipercaya dalam waktu yang kekal. Itu sebabnya di dalam Roma 5 ayat 8 dia bilang, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus. Ia telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bentuk ini adjektif dan adverbia yang murni. Kasih yang luar biasa, rela berkorban. Dan ini Yesus tunjukkan sebagai teman yang sejati, sahabat yang sejati. 4 yang terakhir dalam kandungan kata shalom ini apa? Well. Apa itu? Well dalam bentuk kata benda atau noun. Ini artinya sumur atau mata air. Nah, kalau sudah bicara sumur dan mata air, ini menjenguk tentang apa? Sumber. Sumber apa yang kita mau bahas? Perhatikan Yohanes 4 ayat 13 sampai 14, percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Di situ percakapan itu kalau kita mau simpulkan, Yesus berkata begini, kalau kamu minum air dari sumur itu, yaitu sumur Yakub, kamu akan haus lagi. Tetapi jika kamu minum dari air yang akan kuberikan kepadamu, kamu tidak akan pernah haus lagi. Artinya apa? Artinya begini, kalau kita mendapatkan Yesus, berarti kita mendapatkan segalanya. Jadi Yesus hadir dalam diri kita, dia bawa diri di dalam kasihnya kepada kita. Dia bukan hanya menjawab 1-2 persoalan kita, tapi keseluruhan persoalan kita. Dengan kata lain, Yesus memberi kepuasan. Where itu artinya semua, segala sesuatu, sumber segala sesuatu. Yang masih kurang, Tuhan cukupi. Apa yang masih kurang? Sudah where, sudah sumber segala sesuatu, Tuhan berikan, termasuk dirinya, kan gitu ya. Di dalam shalom ada itu semua. Nah, dari semua yang sudah saya bahas tadi, ini ada dalam kandungan kata shalom yang biasa kita ucapkan. Karena itu kata shalom ini bukanlah kata sembarangan untuk diucapkan dengan sembarangan juga. Ya, salah satu contoh kasus sembarangan itu begini. Jika kita mengucapkan salam ini kepada seseorang, sementara dalam hati kita sedang mendongkol atau sangat benci terhadap orang tersebut, maka sesungguhnya salam yang kita sampaikan itu tidak berfaedah, tidak ada kuasanya. Dan tidak menjadi berkat bagi orang itu juga bagi diri kita. Karena itu Tuhan Yesus memberi pesan kepada murid-muridnya dalam Matius 10 ayat 12-13 dia bilang begini, apabila kamu masuk rumah, berilah salam kepada mereka, berilah salam, beri eirene kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salam itu turun ke atasnya.
Tapi jika tidak, salahmu itu kembali kepadamu. Nah, jadi paketnya jelas, tujuan siapanya jelas, dan isi hati kita juga jelas ya saat mengucapkan kata shalom. Itu sebabnya betapa luar biasanya kata ini. Maka Yesus sebelum disalibkan, dia meninggalkan sebuah janji yang indah sebagai kekuatan bagi para muridnya. Janji yang mana? Baca Yohanes 14 ayat 27, di situ dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yesus tidak menjanjikan akan memberikan mereka senjata atau uang atau material lainnya untuk mereka memperoleh kekuatan, tapi menjanjikan damai sejahtera. Apa itu damai sejahtera? Kita sudah baca, kita sudah renungkan tadi ya. Nah, kata damai sejahtera yang saya ucapkan sebenarnya itu sama dengan shalom, tapi karena perjanjian baru terus dalam bahasa Yunani, maka teks aslinya itu eirene. Jadi eirene sama dengan shalom ya, damai sejahtera. Sekarang kita sudah tahu betapa hebat dan luar biasanya kata shalom atau eirene itu ya. Nah, saat kita menghadapi persoalan atau masalah atau apapun yang menekan kita, mari kita berusaha untuk tidak panik dan tidak takut. Karena kita memiliki shalom yang dari Allah. Yang di dalam shalom itu ada keamanan, ada kebahagiaan, ada perlindungan sejati dari sahabat yang sejati yaitu Yesus Kristus, dan juga ada kepuasan. Amin ya. Sampai jumpa di program YBS selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.